Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik untuk membahas latihan soal TPS kuantitatif untuk persiapan SNBT di tahun 2023. Di sini kakak akan melanjutkan untuk pembahasan paketnya, paket 5 ya. Nah, untuk paket sebelumnya bisa adik-adik cek di deskripsi video saya atau bisa juga cek di channel YouTube saya. Nah, langsung saja untuk membahas paket ini ya, nomor 1. Tapi sebelumnya adik-adik jangan lupa like-nya, komentar, dan subscribe-nya ya. Oke, langsung saja. Nomor 1. Jika A kurang dari 0 dan B lebih besar 0, maka pernyataan yang benar adalah di sini A kali B positif, B A tambah B negatif, C A bagi B negatif, D A kurang B positif, E semua salah. Nah, caranya di sini ketika A-nya kurang dari 0, maka A-nya adalah negatif. A-nya adalah negatif, sedangkan B-nya adalah positif. Nah sekarang kita uji bagian yang A ya. Kalau A kali B positif enggak? Nah, ini kan dia negatif. Kemudian B-nya positif. Kalau A dikali B, harusnya dia negatif ya. Harusnya dia negatif. Maka ini salah. B. A tambah B negatif. Nah, sekarang kalau A tambah B negatif, tergantung nilai ini ya. Karena begini, kalau A-nya ambil sebaran angka, misalnya minus 3, B-nya itu positif kan, kalau misalnya plus 7, ini hasilnya kan 4 ya. Sedangkan kalau dia ambil negatifnya minus 7, sedangkan B-nya adalah ambil 3, dia minus 4. Jadi tidak ditahu apakah negatif atau positif. Maka B salah, artinya tidak ditahu, tergantung nilai. C. A bagi B negatif. Nah, ketika saya ambil minus 3 ya dibagi dengan 7, dia hasilnya tetap negatif. Maka A bagi B negatif. Maka jawabannya adalah C ya. Nah, bagaimana dengan D? Kalau A kurang B positif, begini. Kalau misalkan saya ambil A-nya adalah negatif 3, B-nya adalah positif kan? B-nya saya ambil 7, berarti min 3 kurang 7. Ini kan hasilnya min 10. Atau bahkan kebaliknya, minus 7 dikurangi 3, sama-sama juga minus 10. Nah, maka jawabannya D kan pasti salah. E semua salah ya? Salah. Jawaban yang benar adalah C ya. Kita lanjut adik-adik nomor 2. Kita lanjut adik-adik sekarang. Nomor 2. Jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka pernyataan yang benar adalah kita cek satu-satu ya adik-adik. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya. Sekarang kalau A kali B hasilnya negatif enggak? Nah, sekarang kalau A-nya kan negatif. B juga kan dia negatif. B ya, negatif. A sama dengan negatif, B sama dengan negatif. Kalau dikali ya, dia negatif atau positif? Harusnya kan positif ya. Maka 1 salah. 2. A tambah B positif. Kalau negatif ditambah negatif, itu kan dia tergantung nilai ya. Berarti yang kedua ini salah juga. A kurang B negatif. Ini juga tergantung nilai ya. Karena kenapa? Kalau ambil sebaran angka itu tidak diketahui ya. Contoh misalnya saya ambil A-nya minus 3 ya. A minus 3. Kemudian B-nya kan negatif ya. Saya ambil minus 4. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya kan 1. Nah, bagaimana kalau saya ambil yang lebih besar sedikit, yang lebih kecil? Misalnya minus 4 ya. Dikurangi dengan minus 3. Hasilnya berapa? Ini adalah min 1. Jadi tidak tahu ya adik-adik. Jadi 3 juga salah. 4. A bagi B positif. Contoh, kalau negatif bagi negatif, dia kan hasilnya positif. Maka 4 benar. Jawabannya delta ya. Karena hanya 4 saja yang benar. Kita lanjut nomor 3.
Oke, kita lanjut adik-adik ya, nomor 3 ya. Jika A kurang dari 0, B kurang dari 0, dan C kurang dari 0, maka pernyataan yang salah, oke, yang salah ya, adalah, kita cek 1, 2, 3, 4, dimana kalau A pangkat 2 itu karena A-nya kan kurang dari 0 ya, pastinya A-nya negatif. Kalau A pangkat 2 dia menjadi positif, oke. Sedangkan yang B pangkat 3 dia adalah negatif. Oke. Sedangkan C adalah negatif. Oke. Negatif. C-nya ya. Ini C. C ya. Nah, sekarang kalau saya kali ketiganya ini, dia kan hasilnya positif. Kenapa? Karena negatif kali negatif ini. Oke, ternyata ini dia positif ya. Oke, karena di sini adalah hasilnya benar. Oke, benar untuk positifnya. Tapi kan katanya pernyataan yang salah kan? Oke, kalau salah berarti ini adalah salah nomor 1. Bagian pertamanya ya. Sekarang A pangkat 2 ditambah A kali B sama dengan positif. Oke, kita cek lagi ya. Kalau di sini A pangkat 2 berarti dia positif. Saya pakai plus saja ya. Di sini adalah positif. Nah, A kali B karena A-nya negatif, B-nya juga negatif, maka negatif kali negatif kan positif ya, berarti AB juga itu positif. Maka B-nya 2 ini benar ya, maksudnya benar positifnya, tapi dia salah ya. Pernyataan yang salah yang ditanyakan. Nah, sekarang yang ketiga, kalau A pangkat 2 positif, B pangkat 2 juga positif, C pangkat 2 juga positif. Maka kalau dibagi semuanya positif ya benar. Tapi pernyataan yang ditanyakan salah lagi ya. Oke. Nah, sekarang yang 5B, karena B-nya negatif berarti 5 kali negatif tetap negatif. Dibagi, ini positif, berarti positif ya. Ini kan hasilnya negatif. Karena di sini positif, maka ini adalah salah ya. Maka ini dikatakan benar karena dia salah. Jawabannya adalah delta ya. Oke, jawabannya delta. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut nomor 4 ya adik-adik. Bilangan yang lebih kecil dari 0,27 kali 5/7 adalah. Oke, kita cek dulu ya. Ini sebenarnya ada kesalahan di sini tadi ada ya. Bukan salah ya, saya hitung tadi. Nah, di sini 0,27 kali 5/7. Jadi ini bisa coret adik-adik ya, sama-sama bagi 2 atau keluarkan 2-nya ya. Ini bagi 2, dia kan 27 ya, sehingga ini 0,27, yang ini 7. Maka yang A ini sama dengan soal, berarti salah. Nah, sekarang yang kedua, ini kan 15, kalau saya keluarkan 3 ya, ini menjadi 27. Ya, menjadi 0,27 dan ini menjadi 5. Ya, berarti sama lagi dengan soal, salah ya. Kemudian yang ini, oke, sama-sama bagi berapa ya? Kalau C ini bagi 9 ya. Kalau saya bagi 9, ini dapat 7 ya. Oke, 9 kali 7 kan 63, atau bagi 7 lah. Coba saya bagi 7. Nah, sekarang begini. Kalau bagi 7 ini sisanya berapa? Sisanya 9. Kemudian ini sisa 7. Oke, sama-sama bagi 7 kan. Kemudian ini si 15 saya keluarkan lagi ya. Ini kan 0,09 ya. Keluarkan ini menjadi 3 kali 5. Oke, 3-nya saya kalikan dengan si 0,09 berarti 0,27 dikali 5/7. Sama lagi ya dengan soal. Maka ini salah lagi. Yang ke D. Sekarang ini saya keluarkan ini 15 dengan 21 sama-sama bagi 3 ya. Kalau sama-sama bagi 3 ini menjadi 5/7 dan ini 81. Nah, sekarang saya ambil 81 0,81 dikali 5/7. Tentunya lebih besar ya karena 0,81 dengan 27. Maka ini kan salah juga ya. Pasti jawabannya error ya. Oke, jadi jawabannya yang tepat nomor 4 E ya.
Oke, Dede, sekarang kita lanjut nomor 5. Bilangan yang lebih besar dari 7% kali 0,15% kali 5/8 adalah. Oke, jadi begini cara triknya untuk menentukan opsinya atau dari pilihannya. Kita cari ya, samakan dari soal ini. Biasanya begitu adik-adik ya, disamakan. Biasanya memang ada yang sama. Nah, sekarang saya cek 7% berarti yang ini jadinya 7% tetap. Kemudian 0,45 ini saya bagi keluarkan 3 ya. Ini bagi 3. Oke, ini juga bisa bagi 3 kan? Oke, ini bagi 3. Ini jadinya 0,15. Yang ini jadinya bagi 3 16 ya, 16. Kemudian ini 10 dengan 6 sama-sama bagi 5. Sama-sama bagi 2 ya. Ini sisa 5, ini sisa 8. Jadinya kali 0,15 ya dikali lagi 5/8. Oke, berarti sama dengan pilihan ya, sama dengan yang ditanyakan. Maaf, sama dengan yang ditanyakan, maka ini salah ya. Oke, salah ya. Oke, B 28% berarti saya bagi 2. Ya, kalau ini bagi 2 dapat 7%. Oke. Dikali ini kan 15 ya. 15 ini saya keluarkan 5 berarti kali 3 ya. Berarti 0,05 ini kali 3 dapat 0,15 dikali ini sisa 5. 5 per, karena bagi 2 tadi ini sisa berapa dia? Sisa 4, 8 ya. Oke, kan bagi 2 dengan si 7 tadi ya. Si 28 sama-sama bagi 4. Oke, 5/8. Oke, sama lagi berarti salah. Yang ke C 8 ya. Maaf. Yang ke C di sini saya ambil bagi 2. Ini bagi 2 sisa 7. Ini bagi 2 sisa 8. Kemudian 25 ini saya keluarkan 5 dikali lagi dengan 0,03. Berarti 7% dikali 0,15 dikali ini jadinya 5/8 ya. Karena keluarkan 5-nya ya. Dikali dengan 0,3. Oke. Ini sama lagi dengan dari yang ditanyakan, maka salah juga. Selanjutnya opsi D 0,14 bisa dibagi dengan si 8 ya. Tapi karena di opsi mungkin 8, saya tidak usah diubah ya. Berarti 14% dikali 14% tidak bisa dibagi dikali dengan 0,75 ini saya bagi 5 dapat 0,15. Kemudian 5-nya saya kali dengan 1 dikali 1/8. Maka ini maaf di sini 5 ya. 5/8. Maka ini kayaknya besar ya karena dia kan 14% ya. Oke, jawabannya D ya karena yang ditanyakan lebih besar. Oke, kan 14% dengan 7% ya. Oke, coba kita opsi yang E. 14 bisa bagi 2. Ini jadinya 7. Ini jadinya 8. Oke, berarti ya 7% dikali 0,5 dikali 5/8. Ini kecilnya ya di sini ya. Maka ini kayaknya paling kecil. Tapi yang ditanyakan besar jawabannya delta ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6. Hasil kali dari 0,0509 dan 602 adalah sebenarnya bisa kali dengan trik cepatnya ya adik-adik. Ini kalau ambil pendekatan dia itu 0,051 dikali 600 ya. Boleh seperti ini adik-adik ya. Sehingga yang bisa kita kali 51 kali 6 saja. Atau boleh juga dengan cara yang ya mungkin agak panjang ya. Yaitu 0,0509 ya dikali biasa 602. Berarti 509 kali 62 ya. Oke, dikali. Tapi boleh seperti ini untuk trik cepatnya ya adik-adik. Mungkin ini ya anggap saja ini kalau kita pakai trik cepatnya berarti 0,51 saja. 51 kali 6 saya ambil. 1 kali 6, 6, 30.
Oke, berapa angka 2 dulu tambahkan 0 baru 3 angka di belakang koma. 30,6. Jawabannya B ya. Oke, jawabannya B. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, adik-adik. Oke, untuk A, B, X elemen bilangan real. Jika 6AX tambah 6 sama dengan 13 dan 3BX tambah 8 sama dengan 9, nilai A per B adalah nilai A per B sama dengan ya. Ini berapa dia? Kalau diubah ini yang 6AX ditambah 6 sama dengan 13. Maka 6AX ini harus 7. Kemudian A itu harus 7 per 6X. Nah, yang satunya, yang ini, kalau 3BX ditambah 8 sama dengan 9, ya, berarti 3BX ini harus 1 ya. Nah, sekarang untuk mencari B-nya 1 per 3X. Nah, saya ambil A per B sama dengan 7 per 6X dibagi dengan 1 per 3X. Jauh kali jauh, dekat kali dekat. Berarti 3 dikali 7X dibagi 6 kali X. X-nya coret. Oke. 3 dengan 7 juga coret, sisa 2. Maka jawabannya 7 per 2. Alfa ya. Oke, alfa ya. Mungkin cukup sekian pembahasan video kita kali ini. Sampai di sini dulu. Jangan lupa standby terus di channel saya, adik-adik ya. Ya, jangan lupa juga download file soal yang ada di deskripsi video. Dan jangan lupa subscribe-nya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.